Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Dinamika transfer terus berubah ya, jadi barusan aja ada berita yang dimana sekali lagi David Ornstein tuh ya, cuman followernya kenapa banyakan Fabrizio Romano ya. David Ornstein tuh kayaknya dia jurnalisnya jurnalis sudah mengatakan bahwa Manchester United sudah melakukan penawaran kepada Benjamin Sesko ya, di mana yang dimasukkan biddingnya ya, penawarannya itu sebesar 75 juta euro plus 10 juta euro add-ons. Jadi kalau di dalam pound sterling ya, biar gampang juga, biar ada perbandingan, itu sekitar 65 juta pound plus add-onsnya ya sekitar 8 juta pounds, jadi sekitar 73 juta atau sekitar 73 juta pound penawaran dari Manchester United. RB Leipzig sendiri belum merespon proposal tersebut. Nah, jadi sebelumnya kan berita dari Fabrizio Romano juga bahwa Manchester United itu akan melakukan penawaran jika si pemain bersedia mau ke Manchester United. Nah, berarti kalau udah ada penawaran kan logikanya ya ini pemain udah ada verbal agreement gitu istilahnya, bukan verbal agreement, verbal decision ya, keputusan secara verbal. Mungkin setelah dia berdiskusi dengan keluarga, agen, pelatih pribadi, whatever itulah. Oke deh, gue punya Manchester United. Nah, sampai nih pesan ke Manchester United, dan Manchester United bikin penawaran resmi. Sekarang adalah berarti tinggal negosiasi antara Manchester United dengan RB Leipzig. Sekitar kayak 3-4 episode yang lalu ya, yang gue bilang bahwa ada kesepakatan nih ya, kabarnya ada kesepakatan nih antara pihaknya si Sesko sama RB Leipzig bahwa kalau dia pergi ke klub yang dia pengen, harganya itu turun menjadi sekitar 60 juta pound. Ya harusnya sih logikanya masuk dong ya, masuk nih, sesuai nih dengan kesepakatan. Tapi kan jangan sampai terkejadian kayak Sporting, Miguel Keres, nggak ada tuh, tenang. Jadi tenang. Ini perjalanan masih panjang ya. Cuman ya kalau bisa cepet sih, tadinya sih gue mau nunggu sampai besok pagi ini, here we go apa enggak nih ya. Jadi mungkin habis video ini kita tidur, mungkin bermimpi sejenak, tiba-tiba pagi-pagi besoknya here we go, itu kan lebih cakep tuh ya. Ya, gue sih sebagai United Identity ya, kemarin kan gue bilang ya sebenarnya gue berasa bahwa banyak fans lah berasa bahwa kita butuh pemain tengah dulu deh. Tapi ya kalau emang ada kesempatan ini, ya kenapa nggak diambil? Ya, kenapa nggak diambil? Walaupun gue ngeliat bahwa Højlund sendiri, gue ada peningkatan ya, sedikit ada peningkatan dalam urusan dia bisa kerjasama khususnya dengan Matheus Cunha sama Amad Diallo. Dan gue juga gak kecewa juga, maksudnya juga gak menyesalin juga, karena kan pada fakta historisnya ya, menurut juga yang gue dilaporkan oleh David Ornstein, sebenarnya kan Sesko ini udah dipantau dari dia remaja, dari dia wonderkid, dari dia zaman masih di klub Slovenia NK Domžale ya, masih umur 16 tahun tuh dia udah dipantau 2019. Si Sesko ini kan kelahiran 2003. Bahkan di zaman Ole ternyata sebenarnya, bukan zaman Ten Hag, zaman Ole
itu udah sempet dia ditawarin untuk trial di Manchester United. Udah sempet ditawarin trial, tapi nggak ada kabar. Bahkan ketika waktu zaman Ten Hag itu pengen butuh striker, itu pun udah sempet ada pembicaraan tapi nggak ada kabar. Nah, berarti kan ini sebenarnya udah apa ya? Ya sebenarnya udah target lama gitu loh ya. Jadi udah lama kenal, gitu ya. Udah lama kenal, tapi jadiannya baru sekarang gitu. Mau jadian sih, belum jadian saat ini. Ya ibarat kalau di sekolah sih, lu mungkin temen SMP gitu ya, udah lama kenal, nggak deket-deket banget gitu, cuman dia saling ngobrol, saling nyapa, pas kuliah atau pas udah kerja baru mulai deket ya, bahkan udah siap ancang-ancang mau meresmikan hubungan gitu kan. Nah, si Sesko ya, kalau dilihat berdasarkan data ya, dengan tinggi 195 cm, wah, ya lebih tinggi dibanding Holland berarti ini, setinggi Leny Yoro sih mestinya sih, ini setinggi Leny Yoro, lebih tinggi dari Zirkzee dikit. Benjamin Sesko di musim 2023-24 saja ya, ini ada data dari si David Ornstein ya, total shots 13 dengan melakukan right foot 66, left footnya 19, milestone 28. Nah, ini yang gue kemarin ngomong, expected goals-nya 16 ya, tapi dia kemarin udah mencetak gol 25 tahun 2003-2024, yang sebelumnya lebih kecil lagi gitu ya. Nah, ini yang gue kemarin kan sempat ada sedikit tanda kutip ya, tanda tanya bahwa ini kok expected goals-nya gede, tapi kenapa resultnya atau hasilnya kok nggak menunjukkan? Berarti kan trial errornya 1 ya. Harusnya kan expected goals-nya besar ya, golnya juga besar gitu ya, minimal 2 kali lipat lah gitu. Nah, kita tunggu aja apakah ini bisa terlaksana secepatnya. Gua rasa secepatnya ya, minimal sebelum kita lawan Fiorentina, dan ya kalau bisa udah lawan Arsenal udah bisa diturunkan gitu loh. Mungkin bangku cadangan dulu lah, karena kayaknya Zirkzee masih dalam pemulihan. Mungkin Zirkzee sendiri masih butuh 2-3 minggu, sebulan lah. Kita akan tunggu aja, perjalanan masih panjang. Newcastle udah mematok harga 90 juta euro waktu itu ya, sudah menawarkan 90 juta euro ya, sekarang tinggal biddingnya aja, karena Newcastle ini pasti akan jadi panik gitu loh ya, akan panik. Dia Hugo Ekitike nggak dapet, Alexander Isak mau cabut gitu kan, stok striker udah nggak ada ya, paling mungkin ke Oli Watkins tapi umur 30 tapi kok mahal ya, Nicholas Jackson lah mau nggak mau, titisan Didier Drogba ya, jadi ini yang harus kita coba tinggi. Jadi dinamikanya pasti bakalan banyak bergerak nih. Nah, sekarang tinggal ya Newcastle-nya bisa aja, dia masih bisa berubah, ini semua masih bisa berubah ya. Kalau Newcastle yang ngomong ke RB Leipzig 100 juta buat lo agen, nah belum lagi free agent, coba deh pengaruhin deh gitu. Masih panjang ya, cuman at least kalau dengan penawaran ini kan menunjukkan apa yang tadi gue bilang sebelumnya, dia Sesko maunya ke Manchester United nih. Oke, jadi itu yang kita tunggu untuk berita. David Ornstein nih cepet gercep juga ya. Pertanyaannya kan satu ya, katanya kita bangkrut. Tadi ada yang nanya juga di berbagai fanbase, lu katanya bangkrut, kok bisa beli macam-macam, bisa beli banyak ya. Tenang, ini menurut data, menurut info sih katanya sih skema cicilan dilakukan juga gitu ya, nggak apa-apa ya kan, cicilan mungkin cicilan 2 tahun lah atau 3 tahun
Ya sekarang tadi gue bilang kan episode sebelumnya, Manchester United peringkat 15, nggak dapet piala apa-apa, abis pecat-pecatin orang, stadionnya banyak tikus. Tapi revenue-nya dari klub seluruh dunia itu terbesar nomor 4. Coba. Revenue loh. Jadi ya duitnya ada, cuman menurut gue ya ini good game gitu, good permainan apa ya, istilahnya we play the game good gitu ya. Ineos ya dalam hal ini ya. Apakah udah meningkatkan kepercayaan gue yang 40% itu? Belum. Gue masih ngeliat dulu nih ya, bagaimana penjualan mereka nanti kepada pemain-pemain. Masa lo jago beli tapi nggak jago jual? Harusnya kan lo dalam bisnis kan lo harus demand supply, mesti lo balance dong, mesti lo imbangin dong. Nah, oke, jadi kita tunggu aja. Mudah-mudahan besok pagi kita tidur, besok pagi abis kita tidur, mimpi bangun-bangun ada Here We Go atau lebih cakep lagi. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.